Halo kawan, jumpa lagi dengan Taro Channel ya. Aduh, mata saya silo, maaf, saya harus pakai kacamata hitam, maaf ya. Ya kawan, kali ini kita bahas dan kita simak masalah sidang PK ya. Yang dimana saya membocorkan, menurut pendapat saya, sidang PK Saka Tatal dan 7 terpidana yang lain itu akan dikabulkan. Itu menurut pendapat saya, bocoran dari saya. Entah nanti dikabulkan apa tidak, Allahu alam ya. Yang jelas Tuhan Maha melihat dan kebenaran akan mencari jalannya lewat tim Paradi yang dipimpin Bapak Otto Hasibuan ya. Lalu bagaimana jika sidang PK ini dikabulkan oleh Hakim MA ya, Hakim Mahkamah Agung? Terus nasib hakim yang lalu yaitu Etik Purwaningsih jika PK terpidana kasus Vina dikabulkan oleh Mahkamah Agung, nasibnya gimana? Oke, lanjut ya. Kawan, belum saya kasih salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya. Kita perbanyak sholawat ya, biar rezeki lancar, panjang umur, murah rezeki, selamat di dunia dan di akhirat, dan jangan lupa beribadah menurut keyakinan masing-masing ya. Jadi permohonan peninjauan kembali atau PK 6 terpidana dalam kasus Vina Cirebon tinggal menunggu waktu diputuskan oleh Mahkamah Agung setelah rangkaian persidangan selesai ya pada hari Jumat ya, 27 bulan 9 2024. Mantan Hakim Agung yang namanya Gayus Lumbun ya, itu mantan Hakim Agung loh, dari MA ya dulu, memastikan putusan PK terpidana kasus Vina Cirebon ini bisa jadi membebaskan terpidana, meringankan hukuman, dan menolak permohonannya. Saya ulangi lagi, mantan Hakim Agung yang sudah berpengalaman, kredibel, dan terpercaya yang bernama Agung Gayus, maaf salah ucap, yang bernama Gayus Lumbunan ya, memastikan keputusan PK terpidana kasus Vina Cirebon ini bisa jadi membebaskan terpidana, meringankan hukuman, atau menolak permohonannya. Semoga saja pendapat dari mantan Hakim Agung ini adalah keputusan PK terpidana kasus Vina Cirebon bisa jadi membebaskan. Oke, lanjut ya. Dan setahu saya untuk sidang PK itu tidak boleh menambah hukum, tapi boleh meringankan, bahkan membebaskan. Itu menurut pendapat saya pribadi. Lantas bagaimana kalau nantinya permohonan terpidana kasus Vina ini diterima oleh Mahkamah Agung? Si Hakim Etik yang tugas di yang tugas di Kebumen Jawa Tengah itu pasti ketar-ketir spot jantung, tapi jangan stroke ya, jangan stroke, kejang-kejang aja. Sorry Bu Etik ya, sorry Bu Etik. Saya bukan membuli Anda, tapi saya hanya menyindir Anda dan mengkritik Anda. Karena sebagai kontrol sosial, saya masyarakat wajib mengontrol seluruh penegak hukum yang ada di Indonesia. Itu diwajibkan. Dan dengan mengontrol semua penegak hukum, maka akan terciptalah kebaikan buat semua penegak hukum, biar kerjanya lebih profesional lagi. Harus ada kontrol dari masyarakat, termasuk dari saya melalui media sosial ya. Oke ya. Artinya, ngomong apa tadi saya itu ya? Artinya apa artinya? Artinya jika ada yang salah, tidak bisa dibebankan pada salah satu aparat penegak hukum, tapi mulai penyidik, penuntut, maksudnya mulai penyidik, penuntut umum, hakim, hingga lapas, semuanya akan terlibat. Jika di tahun 2016 itu peradilannya salah atau sesat. Saya ulangi lagi, mulai dari aparat penegak hukum, penyidik, penuntut umum, hakim, hingga lapas, semuanya terlibat. Oke, lanjut kawan ya. Oke kawan ya, lanjut ya. Jadi terkait dugaan hakim dalam kasus Vina yang melakukan intimidasi atau memberikan statement yang tidak sesuai, menurut sumber yang bisa dipercaya, hal itu lebih tepat harus dilaporkan ke KY. Sementara jika berkaitan dengan materi putusan, maka akan ada mekanisme yang mengawas vertikal mulai dari tingkat pertama yaitu Pengadilan Negeri Bandung, kasasi hingga PK ya. Jadi KY harus bergerak dan MA pun harus bergerak. Itu menurut sumber yang bisa dipercaya ya, mengingatkan agar dalam hal ini jangan sampai keputusan antara MA dan KY bertolak belakang. Ceritanya kan gitu ya. Ya semua itu ya harus dikoordinasikan dengan baik ya. Kita tidak mau melihat drama-drama
perilaku hakim antara KY dan MA saling serang menyerang, bertolak belakang dan dalam kehidupan bernegara di bidang hukum gitu ya. Jangan sampai gitu. Jadi sebelumnya nama Hakim Eti Purwaningsih kembali mencuat di sidang peninjauan kembali atau PK dalam sidang terpidana kasus Vina Cirebon di Pengadilan Negeri Cirebon. Mencuat kembali ya namanya. Jadi nama Hakim Eti Purwaningsih diungkap oleh Ibu Titin saat dihadirkan sebagai saksi PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon. Oke lanjut ya. Oke lanjut kawan ya. Jadi Bu Titi mengungkap peran Hakim Eti Purwaningsih yang menjadi ketua majelis sidang terdakwa Saka Tatal pada tahun 2016 silam. Saat itu Bu Titin menjadi kuasa hukum Saka Tatal merasakan perlakuan yang tidak semestinya dari Hakim Eti. Pertama, Hakim Eti diakui oleh Bu Titin turut memicu reaksi publik kepada Saka Tatal dan dirinya setelah diwawancarai wartawan. Dan dalam wawancara itu, Hakim Eti menguatkan isu geng motor yang memiliki kekejaman yang sangat luar biasa dan sadis di balik tewasnya Eki dan Vina. Itu yang disampaikan Hakim Ketua, yaitu Hakim Eti ketika ditanya sama wartawan waktu itu ya. Jadi geng motor kekejamannya sangat sadis. Dan apa ya, waktu itu sampai ada clipping ya, ada clipping di koran itu ya, ungkap Bu Titin ya di sidang PK kasus Vina ya, yang dipimpin oleh Hakim Pak Ari dan Hakim cantik Bu siapa itu namanya saya lupa, Bu Rizka ya, itu yang Hakim cantik itu. Terus lagi oke kita lanjut ya. Jadi waktu itu memang sangat luar biasa ya. Untuk Ibu Titin sebagai kuasa hukumnya Saka Tatal itu sempat diludahi karena dianggap membela pembunuh. Bahkan anggota Pak Jafarudin yang langsung memimpin dengan suara keras mengatakan nanti anaknya pengacara juga akan mengalami nasib serupa seperti Vina. Ungkap Ibu Titin sambil menangis. Apa nggak terharu? Perjuangan memperjuangkan orang-orang yang benar cuma dihardik seperti itu oleh seorang pejabat. Lanjut ya. Oke kawan, langsung kita simak aja ya persidangan PK Sudirman ya. Oknum hakim ini namanya melotot karena apa? Karena dia mungkin sudah dapat bocoran bahwa sidang PK ini akan dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Saya agak lupa, bukan Mahkamah Konstitusi tapi oleh Hakim MA atau Hakim Mahkamah Agung. Semoga dikabulkan. Jadi jaksa ini matanya plotot-plotot, lirak-lirik, berkesan sadis, berkesan tidak senang karena sudah ada bocoran dari sumber yang terpercaya bahwa sidang PK akan dikabulkan. Oke, untuk selanjutnya kita simak. Berdasarkan uraian tersebut, kami mohon agar Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Majelis Hakim memeriksa, mengadili dan memutus dengan amar putusan peninjauan kembali memutus sebagai berikut. 1. Menolak seluruh permohonan peninjauan kembali dari penasihat hukum pemohon peninjauan kembali atas nama Sudirman bin Suratno. 2. Menetapkan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali atau putusan Pengadilan Tinggi Bandung 2016 yang lalu dari pukul 15 ke atas ya, dari jam 3 sore ke atas. Bisa diceritakan, masih ingat? Masih ingat. Ya, coba diceritakan. Sebelum ditangkap, saya habis main ke rumah kakak saya. Nah, setelah itu adik saya SMS suruh jemput sekolah, pulang saya baru mau jemput. Nah, si Jaya itu manggil saya minjem motor. Pas minjem motor saya nyamperin, mau ngapain? Kata saya mau ngambil gitar. Udah baru saya pinjemin. Berapa menit polisi datang. Pas datang langsung nendangin motor sama rombongan saya, tendangin. Nah, pas itu Jaya juga langsung ditangkap. Pas itu baru dibawa ke mobil semua menuju ke Polresta. Nah, pas itu saya disetrum, dimasukin colokan, ditembakkan karet ininya, baru ditendangin, suruh ngakuin. Nah, pas itu saya udah nggak ngakuin, bilangnya udah ngakuin aja, teman kamu udah ngakuin, bilangnya gitu. Saya tetap nggak ngakuin. Nah, pas itu masih mukulin polisinya. Pas itu baru saya ngakuin. Nah, pas itu udah catat nama teman-teman kamu. Nah, kan saya yang kenal kan 8 orang. Udah 8 orang catat, kata polisinya udah 3 orang lagi yang namanya Dani, Peggy sama Andi, bilangnya gitu. Nah, pas itu saya baru nyimpan di penyidik sebentar, lalu saya dikeluarin ke nyari barang bukti. Nah, pas itu saya kaget, padahal pas di tempat barang bukti itu bukan dari arahan saya, dari polisi sendiri. Nah, pas itu udah kamu tunjukin tuh batu itu yang gede
Saya tuh nggak mau. Nah pas itu dipaksa suruh nunjukin. Nah tunjukin, habis ngambil batu simpan ke mobil, baru menuju ke flyover. Di mana tempat orang yang meninggal, korbannya gitu. Kata saya nggak tahu Pak, kata saya. Nah pas itu baru saya simpan di Polsek Talun. Polsek Talun, terus balik lagi ke Polresta. Polresta, polisi itu lagi gergaji kayu bambu di ruang penyidik, nggak tahu apa itu. Kan saya ngomong, itu buat apa Pak? Udah kamu diam. Itu pas itu baru saya simpan ke ruang sel. Di ruang sel saya kemaluan dibakarin, suruh kemaluan dibakar juga, suruh buat jam 100 kali, kalau nggak kuat dipukulin. Terus terus pas udah dianiaya kayak gitu, kasih makan kayak ngasih makan ayam, disebarin gitu Pak. Kalau nggak makan sama dipukulin juga. Nah, terus pas itu saya dibon ke ruangan penyidik, suruh bikin BAP. Saya tuh aja nggak mau, cuma saya dipukulin, dihajarin terus sama polisi. Nah pas itu saya suruh tanda tangan. Nah pas itu saya ngeliat si saudara Eko ditendangin, dipukulin, hidungnya ditendang sampai berdarah, suruh ngakuin. Nah pas lihat di papan itu ada nama-nama teman saya juga kaget. Pas pertama itu ada nama teman saya sebagai peran ini saya nggak tahu tuh, lupa nama perannya. Sudah cukup? Cukup. Cukup ya. Oke, Sudirman. Jadi ada beberapa poin yang kami penasihat hukum mau konfirmasi ya. Kami sudah mendengar semua kronologis bahwa tanggal 31 Agustus 2016 Sudirman ada di depan SMP 11 ya. Nongkrong karena menunggu motor ya. Iya. Menunggu motor. Lalu ditangkap, tiba-tiba ada yang datang mengaku polisi ya. Iya. Datang dimasukin ke mobil. Tadi kita udah dengar cerita. Kita mau tanya, kita nggak mau mengorek kembali seperti yang sudah pernah